Bertemu kembali dengan Mbah Darmo. Kali ini bersama bukunya. Ini akan kita bahas alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh, mempunyai ikatan ganda 3 pada rantai atom karbonnya. Alkuna yang paling sederhana membawa atom C, seperti halnya pada etena. Ini model molekulnya, ya. Kalau ini kita seperti ini, dan kalau disederhanakan lagi, rumus strukturnya menjadi seperti ini, dan rumus molekulnya ini. Bagaimana untuk rumus molekul atom C yang 3, 4, dan seterusnya? Untuk 3 atom C, nanti ada 4 atom H. C-nya 3, 1, 2, 3. Hanya ada 1, 2, 3, 4. Sehingga rumusnya seperti ini. Rumus molekulnya C3H4. Kemudian untuk C-nya 4, rumus molekulnya C4H6. Jadi kalau dari C ini ke sini, ini tambahnya itu CH2. Ya, 1C dan 2H. Ini ke sini tambahnya CH2 juga. Ya, ini tambah CH2. Maka kalau C-nya 5, ya, ini CH2 tambahnya. Nah, kalau C-nya 5 otomatis C5H8. C6H10. Kalau C-nya N, maka rumus alkunanya adalah CnH2n. Ya. Nah, seperti halnya pada alkana dan alkena, alkuna juga punya deret homolog, ya, yang titik didih dan titik leburnya akan cenderung makin tinggi apabila jumlah atom C-nya bertambah. Yang berikutnya tata nama alkuna. Nama alkuna seperti pada alkena, tetapi akhiran ena pada alkena diganti dengan una. Jadi baik cara penomoran atom C dan ikatannya sama dengan pada alkena. Kita ambil contoh saja. Yang pertama, nomor atom C ini harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan ganda 3. Jadi nanti ini C nomor 1 itu di sini. Ya, tidak bisa di sini karena kalau dari sini nanti ikatannya menjadi nomor 3. Nah, 2, 3, 4. Nah, ikatannya 1, 2, 3. Maka nama dari senyawa ini adalah 1-butuna. Ya. Yang berikutnya adalah cara penomorannya. Ini bisa dari kanan, karena nanti kalau dari kanan ikatannya nomor 2. Bisa juga dari kiri, karena juga ikatannya nomor 2. Kita ambil saja, kita ambil dari kiri. Nah, nomornya seperti itu. Maka nama senyawanya adalah 2-butuna. Karena ikatan ganda 3-nya terdapat di nomor 2. Kita lanjut untuk yang berikutnya adalah ini. Kalau kamu perhatikan ini, maka nomornya tidak bisa diambil dari kanan. Ya, kita tidak berpedoman pada cabangnya ini, tetapi berpedoman pada ikatan ganda 3-nya. Karena ikatan ganda 3-nya di sini, maka C-nya nomor 1 ini 2, 3, 4. Ini ada gugus metil di sini, sehingga namanya adalah 3-metil 1-butuna.
contoh berikutnya adalah ini. Untuk senyawa ini, maka kalau kita hitung jumlah atom C yang membentuk rantai karbon utama, itu belok ke sini. Jadi ini nanti tidak hanya sampai di CH2, tapi masih sampai ke sini. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ikatan rangkapnya mesti nomor 1, nomor 2. Ya. Maka nama dari senyawa ini adalah 4 metil 2 heksuna. Ya. Nah, yang seperti ini gimana? Ini tetap ambil nomornya 1, 2, 3, 4. Kalau ini kita teruskan 5, 6. Kalau saya terus ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Nah, tetapi kalau kita ambil yang belok ke sini, ini nanti cabangnya bercabang. Tidak disarankan untuk cabang bercabang. Jadi nanti ada 6 atom C sebagai rantai utama, ikatannya nomor 2, namanya heksuna, cabangnya ada 1, 2 buah metil, kita sebut dimetil, dan 1 etil. Ya. Terdapat di C nomor 1, 2, 3, 4. Maka namanya 4 etil, ya, 4, 5 dimetil 2 heksuna. Lalu bagaimana untuk membuat struktur dari nama alkuna? Ini contoh 3 etil, 4, 5 dimetil 1 heptuna. Namanya adalah heptuna, berarti ada 7C. Ikatan ganda 3-nya ada di C nomor 1. Ya. Nah, kemudian ada cabang etil di C nomor 3. 1, 2, 3. Ini etilnya. Ya, bisa ditulis C2H5, bisa ditulis seperti ini. Kemudian 4,5 dimetil berarti terdapat cabang metil 2 buah yang terletak pada C nomor 4 dan pada atom C nomor 5. Ya. Jadi ini dan ini. 3, 4, 5. Ya. Nah, setelah itu tinggal dilengkapi H seperti halnya yang sudah-sudah. Karena C ini sudah punya 3 tangan dengan C yang ini hanya 1. C ini sudah 4. 3 di sini, 1 di sini. Sehingga tidak punya H. Ini ada 3, 1, 2, 3. Hanya 1. Sama ini 1, 2, 3. Hanya 1. Dan seterusnya. Sehingga strukturnya seperti ini. Latihan silahkan dicoba. Ya. Di screenshot dulu. Kamu coba, kamu hentikan videonya untuk mengerjakan itu. Selanjutnya kita masuk pada bagaimana membuat isomeri alkuna dengan mudah. Untuk mempermudah pemahaman diambil contoh untuk senyawa C6H10. Langkah pertama adalah gunakan 6 atom karbon sebagai rantai utama dengan posisi ikatan ganda 3 digeser-geser. Kita ambil pertama, ikatan ganda 3-nya diletakkan di ikatan nomor 1. Namanya 1 heksuna. Kemudian digeser lagi, ini nanti jadi 2 heksuna. Digeser lagi menjadi 3 heksuna. Kalau kita geser lagi ke sini, nanti namanya lalu menjadi 2 heksuna lagi. Karena ini nanti ngitungnya dari kiri. Kemudian yang langkah selanjutnya diambil 5 atom karbon sebagai rantai utama. Kemudian 1 atom C yang lain digunakan sebagai cabang. Ikatan ganda 3 dan cabangnya nanti digeser-geser. Ya. Yang pertama kita ambil contoh ini. Ikatan ganda 3-nya diletakkan di nomor 1, jumlah atom C-nya 5, cabang yang mungkin ada di sini. Karena kalau di sini, ini C-nya sudah punya 4 tangan, yang di kiri ini ada 3 tangan,
yang di kanan ini ada satu tangan, sehingga ini tidak mungkin ada cabang di sini, sehingga yang memungkinkan di sini. Maka namanya nanti 3-metil 1-pentuna. Lalu cabangnya ini kita geser di nomor 4 ya. Nanti menjadi 4-metil 1-pentuna. Kemudian setelah cabang kita geser lagi kan tidak mungkin, maka yang digeser adalah ikatan ganda tiganya di ikatan nomor 2. Cabangnya yang mungkin hanya ada di sini, karena di sini juga sudah 4 tangan, C yang ini juga sudah 4 tangan, kalau di sini hanya belok saja. Maka namanya nanti adalah 4-metil 2-pentuna. Lalu kalau ini kita geser ya lagi, misalnya nomor satunya C itu di sini, C nomor 1, bukan di sini, karena ikatan rangkapnya di ikatan ganda tiganya di sini. Maka nanti ini akan mempunyai nama 1, 2 ya, 2-pentuna, cabangnya nomor 4. Ini sama. Jadi dua senyawa ini sama. Namanya adalah 4-metil 2-pentuna. Nanti diambil salah satu saja. Yang ketiga ya, diambil 4 atom karbon ya, sebagai rantai utama, kemudian ikatan ganda 3 digeser. 2 atom C yang lain digunakan sebagai cabang, jika mungkin juga digeser-geser. Pertama ya, ini ikatan ganda 3-nya di sini, cabangnya ada di sini dan di sini ya. Nah, ini nanti namanya adalah 3,3 dimetil 1-butuna. Nah, kita coba kalau misalnya ikatannya kita geser ke kanan seperti ini. Atom C yang ini nanti punya berapa tangan? 1, 2, 3, sama 3, 6 ya. Kiri ini 3, yang ke atas 1, 4, yang ke bawah 1, 5, yang ke kanan 1, 6. Tidak bisa memenuhi syarat. Kita coba sekarang ya. Kita coba kalau ikatannya tetap di nomor 1, tapi cabangnya yang digeser, 1 digeser ke kiri. Ini juga sama. C yang di sini ini punya 5 tangan. Itu tidak bisa. Maka sudah tidak mungkin lagi. Maka nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berikutnya adalah melengkapi atom hidrogen. Nah, sama seperti biasa. Jadi nanti ada 1 heksuna, yang kedua 2 heksuna, ada 2, 3, nanti 3 heksuna, 3 metil 1-pentuna, 4 metil 1-pentuna, kemudian 4 metil 2-pentuna ya. Kemudian berikutnya 3,3 dimetil 1-butuna. Jadi totalnya ada 7 isomer dari senyawa heksuna. Demikian kita sudah selesai, sampai ketemu pada sesi berikutnya.